Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat. Sebelum mulai membahas tentang profil pelajar Pancasila, coba tepuk semangat teman-teman ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Hari ini yang tidak berangkat satu ya, Saskia ya. Ya, pada kesempatan hari ini Pak Guru mau menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu? Belum. Kalau Pancasila tahu? Tahu. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, berarti apa semua ya? Sudah hampir setiap hari Senin dibacakan bersama-sama oleh pembina upacara dan peserta upacara. Di situ ada juga Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, berbagai pulau dan sebagainya, tetapi masih dalam satu kesatuan bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila? Ya. Definisi dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan ciri, karakter, dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah nilai, karakter, dan kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Kamu itu ketika lulus sebagai pelajar, nilai-nilai apa yang harus kamu dapatkan, nilai-nilai apa yang harus kamu kuasai, nilai-nilai apa yang harus kamu peroleh. Dan nilai-nilai itu dasarnya adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau Pancasila ada berapa ya? 5. Ada 5. Dari 5 itu nanti diturunkan menjadi beberapa dimensi. Nah, ini dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan. Belum. Yang ketiga, yang keempat, biasanya kalau di itu mandiri, kreatif, berharap. Ada yang bisa melakukan ini? Nah, berarti ada berapa dimensinya? Ada 6. Ya. Nah, panggil tepuk tangan ya Bapak. Yang Esa dan Berharap mulia, tetap bineka tunggal, tetap yang mandiri, kreatif dan semangat kritis. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila
Sekarang kita lihat ini hafal? Empat. Nah, coba ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Pelajar Pancasila beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pak Guru akan bahas yang pertama dulu. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Nah, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu nanti dibagi lagi. Akhlak kepada diri sendiri atau pribadi, akhlak kepada manusia, sesama manusia, akhlak kepada alam. Kalau di alam berarti tidak hanya manusia, ada tumbuhan, ada lingkungan, ada hewan dan sebagainya. Kemudian akhlak bernegara itu berangkat ya. Yang pertama, akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti salah satunya dengan cara melaksanakan ibadah. Ibadahnya bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa bagi orang yang Islam. Kalau orang Kristen ya bisa ke gereja, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya akhlak kepada alam. Contohnya berarti salah satunya tidak buang sampah sembarangan. Ada yang bisa kasih contoh lain? Angkat tangan dulu. Akhlak kepada alam selain tidak buang sampah sembarangan. Bagaimana? Apa? Membakar hutan boleh nggak? Berarti tidak membakar hutan. Ada yang lain? Ada yang lain? Memberikan contoh akhlak kita kepada alam. Apa yang harus kita lakukan kepada alam yang tidak menyalahi aturan? Banyak sekali. Apa Mas? Menanam pohon. Menanam pohon. Terus kalau pohonnya sudah tumbuh diapakan? Siram. Disiram. Boleh ditebang sembarangan nggak? Ya. Jadi tidak boleh menebang pohon sembarangan. Itu salah satu contoh akhlak kepada alam. Akhlak kepada manusia, saling menghormati, tidak saling mengejek, apalagi membuli, wadan-wadanan. Masih seperti itu? Kayaknya itu tidak boleh dilaksanakan. Berarti kalau kamu masih saling mengejek, akhlak kamu kepada manusia belum sesuai dengan dimensi Pancasila. Berarti profil pelajar Pancasilanya kamu belum baik, harus diperbaiki ya. Kemudian akhlak pribadi, akhlak terhadap jasmani, akal dan jiwa. Kita sebagai pribadi juga harus menjaga diri kita, menjaga jasmani. Jasmani kalau jasmani fisik, akal, jiwa tidak dirusak, tidak dilukai. Kita menjaga kesehatan, menjaga akal dan jiwa dengan cara beribadah bisa juga, dengan cara menenangkan diri. Gitu ya. Menjaga kesehatan lah salah satunya yang paling mudah untuk diberikan contoh. Kemudian akhlak bernegara. Gimana caranya? Menjalankan kewajiban terhadap negara. Setelah kita menjalankan kewajiban, baru boleh kita menuntut hak. Jangan kita menuntut hak dulu, tapi belum melaksanakan kewajiban. Paham? Itu adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti iman kepada Allah, akhlak kepada alam, akhlak kepada manusia, akhlak kepada pribadi atau diri sendiri
dan akhlak kepada negara atau bernegara. Itu sudah satu ya, dimensi pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Berkebinekaan global. Selanjutnya, ada yang tahu arti bineka? Bineka apa bineka? Bineka tunggal ika. Bineka berarti berbeda. Global, ada yang tahu global? Berarti kita mencakup seluruh dunia, bahwa kesadaran kita bahwa kita di seluruh dunia itu memang berbeda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya putih, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi. Itu secara fisik. Secara kebudayaan kita juga berbeda, bahasanya beda. Kita menyadari bahwa kita sebagai warga global memang bineka, maka harus juga saling menghormati. Di antaranya mengenal dan menghargai budaya. Nah, mengidentifikasi budaya lain baik nasional maupun internasional. Kita harus tahu budaya yang baik, budaya kita apa, budaya luar yang baik apa, boleh kita tiru, boleh kita laksanakan. Budaya kita juga jangan ditinggalkan. Berbahasa Jawa yang baik dan benar, kromo alus, kromo inggil, pakaian adat juga jangan ditinggalkan. Tapi juga kita juga mengenal budaya internasional. Contohnya apa? Kita sah-sah saja untuk berbahasa Inggris. Malah itu ditekankan karena percakapan internasional itu dengan bahasa Inggris. Yang selanjutnya, berkebinekaan global juga bisa komunikasi dan interaksi budaya dengan cara menerima dan menghargai keunikan budaya lain. Bahwa budaya itu punya keunikan masing-masing, punya nilai masing-masing. Kita harus saling mengenal dan menghargai. Tidak boleh saling mengejek budaya ini jelek, budaya ini jelek. Silahkan, budaya itu punya masing-masing. Pakaian seluruh dunia masing-masing. Itu ya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap kebinekaan. Menyelaraskan perbedaan budaya lain agar harmonis. Perbedaan itu bukan saling untuk menjadi perpecahan, justru perbedaan itu untuk saling melekatkan. Beda-beda kalau disatukan akan harmonis. Sudah, ini dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu pada intinya, walaupun kita di dunia itu berbeda-beda secara suku, secara pulau, secara geografi, secara astronomi, secara banyak hal, tetapi kita masih menjadi satu warga dunia yang harus saling hormat menghormati. Yang ketiga, apa yang ketiga ya? Gotong royong. Ada yang tahu gotong royong? Bisa diartikan juga saling berkolaborasi dan bekerjasama. Selain bekerja sama, kita juga harus peduli. Peduli terhadap apa? Terhadap kondisi lingkungan, terhadap sesama manusia. Kita harus punya kepedulian kepada lingkungan, kepada warga sekitar. Kita juga harus peduli. Itu termasuk dalam nilai gotong royong. Ada tetangga yang minta bantuan, dibantu nggak? Bantu. Ada yang sakit, diapakan? Dijemput. Itu berarti kita peduli terhadap lingkungan. Apa yang kira-kira ya? Salaman terus ada uang. Berbagi ya. Gotong royong itu juga bisa diwujudkan dengan cara berbagi. Bisa sedekah, bisa dengan infak. Uang yang kalian infakkan setiap Jumat
itu diberikan, bahasa agama itu ditasarufkan untuk saudara-saudara kamu yang mungkin orang tuanya meninggal, kemudian yang sakit keras, dari segi pembiayaan kurang, itu dibantu ya. Tapi kalau yang sakit 1-2 hari karena pilek ya enggak ya. Tapi yang sakit mungkin kesulitan biaya, yang ayahnya meninggal, itu ya dikasih uang dari infak ya. Berarti ini berbagi, bukan berbagi contekan ketika ulangan, bukan. Itu berarti tidak tepat ya. Berbagi jawaban ketika tes tidak ya. Tapi berbagi dalam hal kebaikan. Sudah 3 ya profil pelajar Pancasila. Kita ingat-ingat lagi. 1, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Yang nomor 2, berbinekaan. Yang ketiga, coba bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia. Berbhinneka global, gotong royong mandiri, reaktif dan menolak kritis. Ya, sudah 3 ya. Berarti masih ada 3 lagi. Yang selanjutnya apa ya? Mandiri. Mandiri itu bukan singkatan dari mandi sendiri, bukan ya. Mandiri itu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Nah, karena kamu sudah kelas 6, maka kamu harus mulai sadar akan diri dan situasi yang dihadapi. Contohnya, kamu pagi-pagi harus sadar bahwa saya jam 7 harus sudah di sekolah. Maka kamu dengan kesadaran penuh bangun basic, sholat, mempersiapkan diri sendiri, punya kesadaran. Sadar nggak kamu? Apa masih diomong-omong sama orang tua? Ya, ada ya, ada yang seperti itu? Ada apa contohnya ya? Ya, orang tuanya sok laporan ke Pak Guru. Nah, berarti dapat adalah contoh yang belum punya kesadaran diri, maka harus diwujudkan. Yang lain bagus kalau yang sudah punya kesadaran diri dan situasi yang dihadapi, artinya berarti saya harus bangun jam segini, saya harus sarapan jam segini, mandi, berangkat. Itu berarti sudah sadar, dirinya sudah sadar bahwa yang akan dihadapi seperti ini, maka saya harus seperti ini. Itu berarti sudah mulai mandiri. Regulasi diri atau mengatur diri sendiri. Kita harus belajar untuk mengatur diri sendiri. Mana yang harus saya lakukan, mana yang jangan saya lakukan. Saya jam segini harus bagaimana, saya jam segini harus bagaimana. Berarti kamu sudah mulai mengatur diri. Regulasi diri atau mengatur diri bisa diwujudkan dengan kamu membuat jadwal harian. Bisa untuk mengingat, oh saya jam segini mau ngaji, setelah ngaji saya belajar. Boleh kamu buat jadwal, ditempelkan di kamar. Bukan kamu harus melakukan itu, tapi itu setidaknya untuk mengingat-ingat hal-hal ini yang harus saya lakukan. Nah, bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Oh, bernalar kritis belum ya? Jadi kritis itu adalah apa? Bukan kritis penyakit ini kondisinya sudah kritis, bukan. Bukan seperti itu. Kritis itu kamu mempertanyakan apakah ini benar atau tidak. Kalau ini benar maka saya harus teliti dulu, ya. Seumpama Pak Guru kasih contoh yang lebih real. Ada soal matematika.
Kemudian ada angka 15. Itu 15 dari mana? Dicari dari proses mana? Kamu jangan menerima mentah-mentah. Ya. Seumpama ada informasi katanya Umar seperti ini. Katanya Umar tadi kalau di rumah itu tidak baik. Kamu jangan telan mentah-mentah, tapi kamu harus kritis. Apa iya? Saya harus teliti. Saya harus tanya ke siapa. Itu berarti kritis. Tidak menerima hal-hal itu secara ditelan mentah-mentah. Tetapi kamu teliti tentang kebenarannya. Ada berita itu diteliti hoax atau bukan. Itu adalah bagian dari kritis. Kamu tidak menerima mentah-mentah, tapi harus diteliti terlebih dahulu. Kalau dalam matematika jangan cuma jawabannya, tapi ada prosesnya. Itu kritis ya. Kamu harus kritis. Jangan apa-apa cuma menerima, oh iya bisa, tidak apa-apa saya terima. Tapi jangan, tapi kamu harus kritis. Diteliti terlebih dahulu tentang kebenarannya. Yang selanjutnya adalah kreatif. Apa itu kreatif? Ada yang tahu kreatif? Kreatif itu bisa dengan cara menghasilkan gagasan. Contohnya, kita di awal semester kita naik ke kelas 6A. Ini kelasnya kok polos sekali, tidak ada dekorasinya. Yuk kita buat dekorasi di kelas. Berarti itu memunculkan gagasan untuk mendekorasi kelas. Ini perlengkapannya juga tidak ada. Ayo kita urunan bareng-bareng untuk beri perlengkapan. Berarti itu memunculkan gagasan. Itu berarti bagian dari kreatif. Menghasilkan karya. Setelah kamu tadi punya pemikiran, gagasan kan baru pemikiran. Ini kelasnya polos, tidak ada dekorasinya, itu berarti ide. Mari kita dekorasi kelas. Itu kan baru ide, belum dilakukan. Setelah punya ide kemudian dilakukan, ada karyanya. Buat buat poster, kemudian buat gambar, buat dan sebagainya. Itu berarti karyanya itu, ya. Karyanya itu. Lebih jauh nanti kalau kamu sudah mahasiswa, sudah pintar, kamu mungkin punya gagasan baru. Saya buat aplikasi game. Saya buat aplikasi media sosial. Bisa juga kalau kamu sudah cerdas nanti ya. Kamu bisa buat mobil terbang seumpama gitu ya. Berarti kamu itu adalah dari gagasan kemudian menghasilkan karya. Itu karya yang besar. Karya yang kecil-kecil saja dulu kalau masih ya. Paham? Nah, ada berapa tadi dimensi ya? Dimensi ada 6. Satu dari sini ke sini apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Yang kedua, berkebinekaan. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, bareng-bareng benar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pancasila beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Kemudian kita akan refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan. Jadi boleh tulis, boleh lisan. Oleh guru untuk peserta didik atau dari peserta didik untuk guru. Untuk apa? Memberikan dan mengekspresikan kesan konstruktif. Kesan kamu memberikan saran, pesan, harapan,
kritik terhadap proses pembelajaran ini secara umum. Nah, yang Pak Guru minta adalah kamu mengomentari apa yang tadi sudah Pak Guru sampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Pancasila itu ya. Apa yang kamu pahami dari penjelasan profil pelajar Pancasila? Kamu biar dipaham apa? Oh, dimensinya ada begini. Oh, silakan, itu terserah. Beda-beda dengan yang lain nggak apa-apa. Apa yang kamu pahami? Langsung jawabannya itu nggak usah dikasih nomor dan tidak usah pertanyaannya tidak usah ditulis. Profil pelajar Pancasila, silakan. Adalah ini atau punya dimensi ini. Menurut saya ini, silakan. Kemudian dilanjutkan bawahnya, menurut saya profil pelajar Pancasila penting atau tidak penting menurut kamu? Pancasila. Silakan, kamu menjawab tiga pertanyaan ini. Dikasih nama,